Ayu Patrick dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Patrick dan Matt. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari subscribers. Kali ini dari Yuna di Korea Selatan. Masalah yang dialami Yuna ini sebenarnya sangat umum terjadi pada orang yang akan menikah. Jadi untuk kalian yang sedang dalam tahap yang sama, kemungkinan akan ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah Yuna ini. Seperti biasa, kisahnya akan saya ceritakan dari sudut pandang orang pertama. Sebut saja namaku Yuna, umur 30 tahun. Setelah lulus kuliah, aku ambil S2 di Seoul, Korea Selatan. Aku betah sekali tinggal di sana, sehingga kemudian aku melanjutkan kerja di sana di dalam dunia perbankan. Karirku lumayan bagus, secara finansial aku tidak terlalu berlebih juga tidak kekurangan. Sedang-sedang saja. Sudah 2 tahun ini aku pacaran dengan seorang pria Korea, sebut saja namanya Kim. Kim ini bukan nama dia tapi nama keluarga yang sangat umum di Korea. Kami bekerja di bank yang sama meskipun berada pada departemen yang berbeda. Ketika pertama kali bertemu, dia mengira aku adalah orang Korea. Dia menyapa dalam bahasa Korea. 안녕하세요. Tapi begitu aku menjawab, dia langsung tahu. Oh, Anda bukan dari Korea ya? Aku jawab bukan, aku orang Indonesia. Bahasa Koreaku sudah lancar, tapi tetap saja orang lokal tahu kalau aku bukan orang Korea begitu aku mulai membuka mulut. Untuk teman-teman yang suka K-pop atau K-drama, kemungkinan bayangannya cowok Korea itu seperti personil BTS atau Hyunbin. Tapi sebenarnya kalau kalian pergi ke jalan-jalan di Seoul, mereka kebanyakan tidak seperti itu. Kim lumayan tinggi, sekitar 180 cm, dan badannya tegap karena dia suka nge-gym. Matanya sipit sekali, dia nggak pernah operasi plastik ya. Rambutnya pendek dan berdiri begitu karena saking pendeknya. Jadi tidak seperti K-pop idol. Sebelum jalan dengan Kim, aku pernah beberapa kali jalan dengan pria Indonesia, tapi selalu putus di tengah jalan. Tapi sebenarnya gaya pacaran orang Korea itu mirip sekali dengan di Indonesia. Beberapa kali kami keluar bersama, dia selalu sopan, nggak pernah pegang-pegang, apalagi mencium. Kalau kami janjian ketemu di luar, dia selalu akan mengantarku pulang, memastikan kalau aku tiba di rumah dengan selamat. Dia juga selalu ingat tanggal-tanggal istimewa kami seperti hari ulang tahunku, hari jadian kami, dan memberikan hadiah ala kadarnya seperti coklat, kadang mengajak aku makan di luar, hal-hal yang mungkin sepele tapi cukup membuatku paham kalau dia sangat perhatian. Umur kami sudah sama-sama tidak muda lagi, jadi ketika kami sudah merasa serius, kami ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dia ingin memperkenalkan aku kepada keluarganya. Harusnya dia dulu sih yang datang ke rumahku untuk bertemu dengan orang tuaku. Tapi karena orang tuaku kan tinggalnya di Jakarta, jadi agak jauh. Aku kenalan dulu dengan orang tuanya. Kim adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ketiga kakaknya semua sudah berkeluarga dan sudah pisah dari orang tua. 2 kakak perempuan, kemudian 1 kakak laki-laki. Hanya Kim yang masih tinggal bersama orang tua mereka. Keluarga mereka bisa dikatakan kelas menengah, bapaknya pensiunan pegawai negeri sedangkan ibunya ibu rumah tangga. Aku deg-degan sekali ketika pertama bertemu keluarga mereka karena semua keluarga besar berkumpul untuk kenalan dengan aku. Tapi untunglah semuanya lancar karena beberapa tahun aku tinggal di Korea, aku sudah paham budaya mereka. Jadi aku bawakan bingkisan kecil-kecilan berisi buah-buahan dan tonik untuk orang tua. Dan ya sudah, kami bisa ngobrol, semuanya lancar. Bapaknya tipe pendiam dan tidak banyak ngomong, mungkin kikuk. Ibunya sempat berbisik kepadaku. Sebenarnya saya kaget waktu Kim bilang dia pacaran sama kamu. Terus terang ibu lebih suka kalau dia pacaran dengan cewek Korea saja. Biar ibu lebih gampang ngomongnya. Tapi ternyata kamu pinter sekali ya ngomong bahasa Korea. Jadi gak masalah, ibu tetap bisa ngomong sama kamu meskipun kamu orang Indonesia. Dan bahkan wajahmu juga seperti orang Korea. Aku cuma meringis saja, nggak tahu harus bersyukur atau ketakutan. Karena misalnya kalau aku nggak bisa bahasa Korea, berarti ibu tidak akan merestui dong. Saat itu aku tidak bisa ngobrol dengan semua orang karena semua anggota keluarga ada.
Jadi ketika kami sudah selesai makan, aku menawarkan diri untuk membantu membereskan piring-piring dan mencucinya. Seperti di Indonesia ya, ini kan salah satu cara untuk mengambil hati calon mertua. Di dapur ternyata ada istri kakak nomor 3, jadi saya panggil saja kakak ipar. Satu-satunya menantu perempuan di dalam keluarga mereka. Memang di awal kedatanganku kami sempat kenalan, tapi kemudian dia sibuk di dapur, memasak, membuat berbagai suguhan yang tadi sudah aku makan. Sementara itu, 2 kakak perempuan Kim ada di ruang tamu dan sempat ngobrol juga dengan aku. Jadi, kakak ipar berterima kasih sekali waktu aku datang sambil membawa piring-piring kotor itu dan bilang, Nggak usah, kamu kan tamu, sudah sana duduk di depan." Begitu seperti di Indonesia juga ya. Karena memang orang Korea itu sopan-sopan. Nggak apa-apa Oni, seperti di Indonesia sudah biasa seperti ini, aku anggap rumah sendiri, begitu. Dia tersenyum, "Jangan buru-buru dianggap rumah sendiri, nanti kamu menyesal lagi." Waktu itu aku pikir dia cuma bercanda. Tapi kemudian semakin sering aku menghabiskan waktu bersama keluarga Kim, semakin aku melihat setiap ada acara keluarga yang lumayan sering, kakak ipar selalu sibuk berkutat di dapur, memasak berbagai hidangan. Kemudian setelah orang-orang selesai makan, dia akan sibuk bersih-bersih membereskan semuanya. Setelah itu menyajikan minuman untuk para pria yang akan minum. Dia juga menyediakan snack. Suaminya biasanya momong balita mereka di depan. Sedangkan 2 kakak perempuan Kim hanya kadang-kadang saja membantu, lebih banyak tidaknya. Aku jadi kasihan pada kakak ipar dan berusaha membantu sebisaku. Makin kesini, aku juga makin bisa melihat bagaimana Ibu Kim memperlakukan menantu perempuannya. Memang beliau banyak omong, jadi terkesan supel dan ramah. Itu segi positifnya. Tapi kadang ketika memberikan instruksi kepada kakak ipar, beliau terkesan gak sabaran dan kadang-kadang malah membentak. "Itu, airnya sudah mendidih, ayo cepat dimasukkan tomatnya, cepet-cepet nanti gosong loh." Padahal kakak ipar tengah sibuk membuat kopi. Apa sih susahnya memasukkan tomat gitu. Jadi aku cepat datang untuk membantu ibu. Saya saja yang memasukkan ya. Di Korea ada beberapa hari penting yang selalu diperingati setiap tahunnya. Seperti misalnya Imlek, Tahun Baru Cina, dan juga ada yang namanya Chuseok. Mereka memanggilnya Thanksgiving Korea. Mengucapkan terima kasih ke leluhur, biasanya begitu. Seperti juga ketika kita sedang lebaran di Indonesia, kita akan ngumpul dengan keluarga. Dan pada hari raya Chuseok ini pun sama. Semua keluarga ngumpul dan tentu saja harus ada hidangan. Dan banyak sekali makanan. Mereka juga membuat biasanya kue-kue yang terbuat dari beras ketan. Waktu itu aku juga diundang karena sudah dianggap nantinya akan menjadi bagian dari keluarga. Aku sudah pesan jajan pasar khas Indonesia yang juga terbuat dari beras ketan. Jadi mirip dengan kue beras di Korea. Sambil memperkenalkan makanan Indonesia, pikirku begitu. Sudah dibungkus cantik, siap dimakan. Ibu mertua berterima kasih menerima bungkusanku, kemudian disisihkan ke atas lemari begitu. Aku agak kecewa, kaget juga. Kue terbuat dari beras ketan, nanti kan basi kalau tidak cepat-cepat dimakan hari itu juga. Aku berusaha bilang ke ibu, "Ibu, kuenya nanti bisa dimakan sama-sama saja dengan yang lain daripada nanti basi karena terbuat dari beras ketan." Beliau bilang, "Jangan dulu, ini kan hari Chuseok, jadi kita makan sesuai tradisi Korea saja ya," begitu. Aku agak kecewa juga karena pesan makanan seperti itu di sana kan nggak gampang. Tahu gitu mendingan kuenya aku makan saja sendiri. Kim yang melihat aku kecewa langsung berbisik, "Maaf ya, Ibu memang begitu orangnya. Karena tradisinya makan makanan Korea, jadi beliau nggak mau makan makanan yang lain," katanya begitu. Ya sudahlah, waktu itu aku belum sempat berpikir terlalu panjang tentang hal itu. Aku lebih fokus untuk membantu kakak ipar yang lagi-lagi sibuk di dapur. Sebenarnya tidak ada yang meminta aku untuk membantu, tapi karena aku orang Indonesia ini common sense ya, kita mikir. Lihat orang sibuk kok nggak dibantu, kan gitu.
Sekaligus tentu saja aku ingin mengambil hati calon mertua biar mereka tambah sayang dengan aku, begitu. Tapi terus terang aku agak nggak enak hati melihat perlakuan Ibu Kim kepada kakak ipar. Apapun yang dilakukan kakak ipar dikomentari. Dan kadang komentarnya nggak enak. Makanan buatannya, cara menyuapi anak, sampai dengan bajunya. Waktu tidak sengaja anaknya main di bawah meja, dia lupa untuk meletakkan tangan di atas dahi. Jadilah anaknya terbentur meja waktu mengangkat kepala, begitu nangis. Kakak ipar dimarahi di depan umum. Aku yang melihat saja sampai tidak tega. Waktu itu kan banyak orang dewasa lainnya yang melihat kenapa mereka tidak mengawasi anak kecil itu. Sedangkan kakak ipar masih sibuk dengan urusan dapur juga. Dia cuma minta maaf saja sambil iya saja begitu. Tapi kelihatan mukanya menahan malu karena kan kejadiannya di depan umum. Menurutku wajarlah dia capek dan agak lalai karena seharian sudah sibuk. Masak untuk orang sebanyak itu bukannya mudah. Kadang aku melirik suaminya, kayaknya dia entahlah nggak peduli atau pura-pura nggak lihat. Tapi yang jelas dia tidak berbuat apa-apa. Secara otomatis aku bersimpati dengan kakak ipar. Kadang kalau sedang senggang, aku main ke rumahnya dan ngobrol dengan dia sekalian mencari informasi tentang mertua. Kebetulan di Korea aku tidak punya keluarga kan, karena aku tinggal di apartemen dengan beberapa roommate, teman sekamar dari Indonesia saja. Jadi dari keluarga Kim, aku paling dekat dengan kakak ipar. Dan karena waktu itu aku agak kepo juga, aku mulai tanya-tanya ke dia. Kakak, apa semua ibu mertua di sini seperti ibu? Dia tersenyum kecut. Enggak lah, kalau kamu tinggal di Indonesia, apa semua ibu mertua juga sama? Enggak kan? Dia bilang begitu. Apa dari dulu ibu begitu? Begitu bagaimana? Ya, sering marah begitu, aku bilang. Nggak marah lah, itu cuma mengingatkan kita. Kadang-kadang orang tua kalau menasehati kita kan nadanya begitu. Bukan berarti mereka benci dengan kita, tapi memang ya kadang-kadang begitulah. Tapi dulu waktu kakak masih pacaran, apa ibu juga begitu? Aku masih ngeyel mau tanya terus. Ya waktu masih pacaran dulu mungkin kayak kamu lah, baik-baik saja gitu. Karena kan belum keluarga secara resmi. Terus kenapa berubah? Aku nggak tahu kebiasaan di Indonesia itu kayak gimana. Kalau di Korea, menghormati orang tua itu sangat penting. Ketika kita menikah, orang tua suami menjadi orang tua kita juga. Jadi kita harus membantu mereka. Kalau di rumah orang tua, kita kan juga bantu. Jadi ketika kita ada di rumah mertua, kita pun akan membantu mereka. Begitu kata kakak ipar. Tapi menurutku kakak bukannya cuma membantu sih, tapi kakak yang bikin semuanya. Dia ketawa. Makanya kamu cepat-cepat saja nikah, nanti kamu bisa bantuin aku. Katanya begitu. Yang jelas kakak ipar tidak pernah menjelekkan ibu mertua. Katanya menjelekkan mertua itu seperti meludah di mukaku sendiri. Nggak ada yang menyuruh aku menjadi keluarga mereka, tapi aku sendiri yang membuat keputusan. Jadi, ya aku harus menanggung akibatnya. Tapi, apa kakak nggak tersinggung diperlakukan seperti itu? Ya, bagaimana lagi? Kalau tersinggung, terus mau apa? Mereka itu mertuaku. Kalau nggak tahan, apa aku harus minta cerai? Kan nggak mungkin. Terus terang mungkin setahun pertama, aku melakukan semuanya dengan senang hati. Ya kayak kamu begitulah. Karena aku pengen mengambil hati mertua. Tapi kemudian karena terus-terusan ya akhirnya aku memang agak merasa capek. Tapi ya gimana lagi, setiap hari libur sekarang rutinitasku adalah membantu di rumah mertua. Tapi kenapa kakak pertama dan kedua tidak pernah membantu di dapur? Kan mereka bisa juga sama-sama perempuan. Karena posisi mereka juga sebagai menantu di keluarga yang lain. Jadi mereka terbiasa kerja keras di rumah mertua. Ketika mereka pulang ke rumah orang tua mereka sendiri, mereka maunya santai. Aku juga ngertilah karena posisiku sendiri ya seperti itu. Ketika aku pulang ke rumah orang tuaku, aku gak akan disuruh kerja seperti ini. Kadang-kadang nadanya ibu kalau ngomong itu agak keras, Kak. Apa kakak gak pernah cerita ke suami soal seperti itu? Halah, apalagi yang harus diceritakan? Dia sendiri sudah tahu, sudah lihat, sudah dengar. Dia sendiri posisinya anak, harus nurut sama orang tuanya, apalagi sama ibu.
Nggak apa-apalah, masih untung aku nggak tinggal sama mertua, jadi hanya membantu kadang-kadang saja. Bayangkan pasangan lain yang harus tinggal dengan mertua mereka. Aku jadi mikir, Kim kan anak bungsu. Yang jelas dia memang paling dekat dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Sekarang saja dia masih tinggal dengan orang tuanya. Terus bagaimana kalau nanti kami sudah menikah? Apakah kami juga tetap harus tinggal bersama mertua? Melihat kakak ipar yang hanya bekerja selama liburan saja sudah menderita seperti itu, bagaimana nanti aku harus bekerja setiap hari dan masih menghadapi omelan ibu mertua? Suatu hari ada kejadian, tiba-tiba ibu mertua sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Waktu aku jenguk, ternyata yang menunggui cuma kakak ipar. Yang lainnya mana, Kak? Oh, mereka lagi kerja. Lah, bukannya kakak sendiri juga kerja? Iya sih, tapi aku ambil cuti untuk merawat ibu. Kalau nggak gitu siapa lagi? Setelah itu aku sempatkan untuk menelepon Kim. Kenapa kamu nggak ambil cuti untuk menunggui ibu di rumah sakit? Kim bilang, ibu nggak nyaman ditunggui dia karena meskipun anak sendiri, tapi kan laki-laki dan sudah dewasa. Kalau ada perlu ke kamar mandi, ibu nggak nyaman gitu, jadi lebih enak dengan kakak ipar. Akhirnya aku menawarkan diri untuk menjaga ibu bergantian dengan kakak ipar. Kedua kakak perempuan hanya menjenguk sebentar saja sore hari sepulang dari kerja. Kemudian mereka sudah pamitan karena katanya harus ngurusin anak di rumah. Padahal kakak ipar juga punya balita. Aku mikir dalam hati percuma saja punya anak begitu banyak tapi tidak ada yang mau ngurusin ibunya. Bahkan bapak mertua yang menurutku masih sehat pun hanya diam saja di rumah dan hanya menjenguk sebentar. Sebenarnya beliau kan sudah pensiun, paling tidak bisa gantian dengan yang lain. Aku sangat-sangat kecewa dengan keluarga Kim. Semua rasa penasaranku karena melihat perlakuan ibu mertua terhadap kakak ipar, waktu itu aku tumpahkan kepada Kim. Dan kami pun bertengkar. Kenapa kamu marah sih? Kan tidak ada yang meminta kamu untuk menunggui ibuku. Iya sih, tapi apa kamu gak kasihan dengan kakak ipar? Dia sendiri sudah kerja, harus cuti. Kemudian dia juga punya balita di rumah. Seharian dia di sini. Padahal anak ibu tuh banyak. Harusnya kalian gantian dong. Kayaknya kakak ipar cuma diperlakukan seperti pembantu saja. Disuruh bersih-bersih, disuruh masak. Kalau liburan disuruh menyiapkan semuanya. Bahkan kalau nggak ada apa-apa pun dia masih harus menyiapkan suguhan snack kepada para laki-laki di keluarga. Loh, kakak ipar saja nggak pernah komplain, kok malah kamu yang marah? Sebenarnya waktu kami ngomong, Kim itu mukanya tenang sekali, datar, kayak nggak ada perasaan. Cuma aku yang meledak-ledak. Aku nggak paham kok dia membiarkan keluarganya menindas kakak ipar seperti itu. Di dalam hatiku sebenarnya ada sedikit atau banyak, sebenarnya ada perasaan kalau aku takut aku pun akan diperlakukan seperti kakak ipar ketika kami sudah menikah nanti. Tapi memang aku belum pernah ngomong secara terbuka dengan Kim. Jadi mungkin waktu itu dia kaget pertama kali mendengar hal seperti ini dariku. Di lain pihak, selama ini aku menahan diri gak pernah ngobrol dengan dia tentang hal ini karena aku takut untuk menyinggung perasaannya, karena bagaimanapun ibu dia kan. Aku takut kalau dia tersinggung dan kemudian dia memutuskan aku. Pokoknya adalah berbagai perasaan seperti itu. Tapi waktu itu aku sudah tidak tahan. Mungkin terlalu banyak menyimpan perasaan seperti itu ya teman-teman. Jadi meledak di situ. Dan aku juga memikirkan di Indonesia ibuku sendiri juga punya menantu perempuan. Tapi gak segitunya kakak iparku di Indonesia nggak pernah harus memasak setiap kali ada liburan. Kalau kami nggak sempat masak, ya sudah banyak catering yang enak dan murah. Di Seoul pun sama. Sebenarnya kami bisa saja pesan makanan dari luar. Itu cuma soal kerja fisiknya. Kemudian komentar-komentarnya yang kadang merendahkan harga diri kakak ipar itu aku juga nggak tahu bagaimana kalau aku yang diperlakukan seperti itu. Misalnya seperti, oh kamu ini sekeluarga kayaknya perlu diet deh, makin gendut-gendut semua. Katanya itu menunjukkan perhatian kepada kita gitu, peduli dengan penampilan kita. Tapi kalau menurutku sih ya agak menyinggung perasaan, apalagi di depan umum.
Hari itu aku pulang dalam keadaan marah. Kemudian aku curhat dengan seorang sahabatku, orang Korea juga. Dia bilang, iya memang kebanyakan anak di Korea seperti itu, sangat patuh terhadap orang tua. Itu bukan hal yang jelek ya, patuh terhadap orang tua. Jadi ada kemungkinan anak-anak ini, laki-laki meskipun sudah dewasa, ketika melihat ibu mereka memarahi istri, mereka juga nggak berani bereaksi karena takut menyinggung perasaan ibu mereka. Dan dari situ mungkin inilah sebabnya timbul stereotip tentang hubungan ibu mertua dan menantu perempuan yang tidak bisa rukun. Aku tahu sih dan aku sering dengar pendapat seperti itu. Tapi setelah melihat sendiri perlakuan seperti ini, aku jadi sedih. Kalau aku posisikan diriku terhadap kakak ipar, aku nggak akan bisa. Jadi Mbak Ayu, gimana caranya agar ibu mertuaku bisa sebaik nenek Matt? Aku sayang banget sama Kim. Selama ini dia selalu baik Mbak Ayu. Tapi aku sekarang jadi takut untuk masuk ke keluarga dia dan hidup seperti kakak ipar. Apalagi Kim anak bungsu yang pastinya lebih dekat dengan orang tua. Sekarang saja sudah 30 tahun masih tinggal serumah. Bagaimana nantinya kalau setelah menikah pun dia mau tinggal dengan orang tuanya? Kalau orang tuaku sih nggak masalah, semuanya diserahkan kepada aku. Sekarang aku mulai berubah pikiran. Kalau dulu mau berbaik hati membantu orang tuanya, sekarang aku cuma mau hidup sendiri saja dengan Kim. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Terima kasih Yuna yang sudah share ceritanya. Benar sekali ada stereotip yang bilang begitu. Ibu mertua dengan menantu perempuan susah rukun. Tapi kalau kedua belah pihak ada niat baik untuk menjaga keharmonisan, bisa saja rukun-rukun seperti saya dan ibu mertua saya. Menurut saya awal mulanya ini adalah karena ibu mertua pada dasarnya terbiasa menjadi perempuan nomor satu di kehidupan anak laki-laki. Semua kebutuhan dipenuhi, semua kasih sayang diberikan, tapi kemudian ada istri, menantu perempuan. Posisi ibu akan digantikan sedikit demi sedikit dan ada sedikit rasa kecemburuan mungkin ya. Ada juga keraguan apakah menantuku bisa memberikan kasih sayang sebaik yang aku berikan. Akan sangat baik sekali kalau kita menyempatkan diri untuk tinggal dengan mertua setidaknya sementara saja setelah kita menikah. Jadi dalam masa honeymoon bulan madu semuanya masih terlihat baik, kita masih rukun dengan mertua. Di situ kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari ibu mertua. Bagaimana cara merawat suami menurut beliau. Kita ikuti standar beliau sehingga beliau tahu dan percaya kalau kita pun akan mampu menjaga anaknya sebaik beliau. Tapi untuk masalah yang kedua, seperti yang Yuna bilang, kalau ibu mertua kadang mengucapkan komentar yang agak kasar kepada kakak ipar, kemungkinan ini disebabkan karena budaya patriarki di Korea. Kalau saya salah silahkan dikoreksi. Dan juga seperti yang kakak ipar Yuna bilang, tidak semua ibu mertua seperti itu. Kebetulan Yuna dapatnya yang seperti itu. Kemungkinan ibu Kim waktu masih muda juga posisinya sama sebagai menantu di keluarga yang lain. Jadi beliau juga harus melayani mertua. Mungkin beliau juga sama harus kerja di dapur. Jadi begitu beliau tua dan punya menantu perempuan, beliau bisa merasakan lega. Akhirnya akan ada menantu perempuan yang bisa melayani aku. Jadi kemudian balas dendam kepada kakak ipar. Maksudnya bukan untuk mempersulit hidup kakak ipar ya, tapi mungkin menurut beliau ini sudah wajar, inilah peran menantu. Jadi ya harus bisa begitu. Nah, untungnya Yuna taunya masalah ini sebelum menikah. Jadi kalau misalnya Yuna tidak tahan, ya bisa dibatalkan. Keputusan kan ada di tangan Yuna sendiri. Yang jelas, karena masalah ini melibatkan keluarga besar, Yuna harus ngobrol dengan Kim dan mencari jalan keluarnya bersama. Kalian harus nego, harus tarik ulur ya. Kadang-kadang harus mengalah. Mungkin ketika kalian bertengkar,
masih kaget karena pertama kalinya Yuna mengungkapkan tentang hal ini kepada dia. Jadi ketika kalian tidak sedang marahan, mungkin ada baiknya dibahas lagi. Ceritakan masalahnya menurut pendapat Yuna. Menurut saya, kemungkinan kebanyakan orang Korea tidak atau belum paham karena kejadian seperti ini sudah biasa. Tapi Yuna kan orang Indonesia, bilang saja begitu, kebudayaannya beda. Jadi ketika melihat seperti ini, ya kaget. Ada beberapa hal yang mungkin Yuna benar-benar tidak mampu melakukan seperti tinggal secara permanen dengan mertua. Mungkin ini bisa ditekankan kepada Kim. Nantinya setelah menikah mau tinggal di mana? Mungkin Yuna juga bisa sedikit mengalah di sini. Bolehlah tinggal sebentar, sementara saja dengan mertua, tapi setelah itu kalian bisa pindah mengontrak studio kecil atau apartemen. Menurut saya tidak terlalu sulit karena kalian berdua kan bekerja. Kemudian kemungkinan kalau ada hari libur kalian tetap mengunjungi keluarga mertua kan? Ya Yuna harus ngalah, tetap masak-masak, bersih-bersih seperti kakak ipar, tapi kalian kan sekarang berdua, jadi bisa saling membantu, tidak terlalu berat, kemungkinan seperti itu. Atau kalau bisa nego lagi, ya kadang-kadang boleh dong ibu bilang sama ibu mertua, kita pesan makanan saja, saya lagi capek, gitu kan bisa. Kemungkinan kalau kalian sudah akrab sekali dan ibu mertua sudah sayang sekali, kemungkinan selama ini Kim cuek saja melihat perlakuan ibunya kepada kakak ipar karena mungkin ya dia kurang peduli dengan kakak ipar, kan bukan istrinya. Tapi kalau dia melihat ibunya memperlakukan istrinya seperti itu, mungkin dia akan bereaksi. Jadi masalah seperti ini silahkan dirundingkan dengan Kim dulu. Bagaimana nanti misalnya ibu melakukan itu kepadaku, apa yang kamu lakukan, kayak gitu. Tapi jangan menyuruh Kim untuk memihak, karena nanti posisinya ada di tengah-tengah, kasihan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang hal yang terjadi ya, ibu marahin Yuna karena sesuatu hal yang sebenarnya nggak penting sekali. Misalnya baju Yuna kurang rapi atau apa gitu. Kim kan bisa saja bilang, ibu sudahlah, kita sedang ada di depan umum, nanti didengar orang bu, malu. Kan bisa saja begitu. Tapi ya jangan marahin balik ibunya, nanti malah makin marah. Di Indonesia kan katanya ketika kita menikah, kita nggak hanya menikahi satu orang, tapi seluruh keluarga besar. Ya seperti itulah kira-kira dalam cerita ini. Kita tetap harus berkorban, bagaimanapun ibu mertua adalah ibu suami. Ya ada kelemahannya sedikit, nggak apa-apalah, tahan-tahan, nggak ada orang yang sempurna. Apalagi kalau ketemunya hanya cuma selama liburan. Taruhlah dalam setahun liburannya ada sebulan, berarti kan 11 bulan kita tidak dimarahi oleh ibu mertua. Gampangannya begitu. Ini saya ngomongnya kayak gampang-gampangin, tapi mungkin kalau saya yang mengalami susah juga ya. Tapi anyway, ya begitulah, kadang-kadang kita harus mengalah. Di lain pihak, saya yakin ibu mertua juga pasti ada ngalah-ngalahnya sedikit, meskipun mungkin nggak cerita dengan kita. Kalau sangat parah mungkin sumpal telinga kita dengan kapas gitu, biar kita nggak dengar. Jadi Yuna selama itu bisa ditahan, ya ditahan saja. Jangan terlalu menyalahkan ibu mertua di depan suami, kecuali untuk masalah yang benar-benar besar. Berada di tengah-tengah antara ibu dengan istri yang lagi marahan itu, aduh susahnya. Nggak apa-apalah tahan yang kecil-kecil, tapi untuk yang benar-benar prinsip begitu ya. Ya kita harus ngomong dengan suami. Jadi nanti suami yang akan menyampaikan. Kalau anaknya yang menyampaikan biasanya itu lebih aman gitu ya. Tapi kalau menantu yang langsung ibu jangan gitu dong, aduh jangan, nanti tersinggung, jangan. Kalaupun tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh suami kita, ketika kalian pulang ke rumah berdua saja, mungkin dia bisa peluk, meminta maafkan untuk ibunya, jadi kan biar Yuna nggak terlalu sakit hati gitu ya. Kadang wanita suka mikir laki-laki harusnya tahu hal-hal seperti ini, tapi banyak laki-laki yang sebenarnya nggak paham karena nggak pernah dikasih tahu. Jadi kalau Yuna pengen Kim berbuat seperti itu, ya harus ngomong. Kadang-kadang kita sudah merasa jauh lebih baik ketika suami kita memeluk kita, karena mereka paham kita sakit hati gitu kan. Nggak usah ngomong apa-apa, cuma dipeluk atau cuma maafin ibuku ya sayang, kayak gitu kita sudah akan merasa jauh lebih baik. Jadi harus ada take and give. Yuna maunya apa, silahkan diomongkan, tapi ada beberapa hal yang Yuna harus bisa ngalah juga.
Ya begitulah namanya orang berumah tangga. Semoga bisa membantu, dan kalau teman-teman ada masukan lain lagi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian punya cerita menarik yang bisa saya jadikan video seperti ini, dan kalian ingin mendengar pendapat saya, silahkan juga kirim cerita kalian ke email ayupetring@gmail.com atau ke Instagram ayupetring. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.